lahir dan batin, eh, kita masih di suasana Idul Fitri di Syawal ya. Semoga acara untuk pagi hari ini mengawali acara di bulan Syawal berjalan lancar. Baiklah, perkenalkan sebelumnya saya Erlina Saripohan dari dosen akuntansi Universitas Al-Khairiyah selaku host pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ketua yang sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk saya bisa menjadi host dalam webinar series 2 yang diadakan Desanta Academy hari ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara sebelum kita mulai ke inti acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Direktur Adesanta Academy, yang ketiga nanti sebelum kita memulai materi saya akan membacakan CV pembicara, dan yang terakhir adalah yang keempat penyampaian materi webinar, terakhir adalah sesi tanya jawab dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Bapak Ahmad Roji SEMM selaku Direktur Desanta Academy untuk memberikan sambutannya. Dipersilahkan Pak kepada Bapak Ahmad Roji SEMM selaku Direktur Desanta Academy untuk memberikan sambutan. Langsung sambutan. Iya Pak, langsung sambutan. Mau apa lagi? Kirain sarapan dulu gitu. Oh, sarapan virtual ya Pak, sambil sambutan bisa. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih yang saya hormati para narasumber. Kebetulan narasumbernya cuma satu. Yang saya hormati host yang sudah memenuhi undangan kami untuk pada kesempatan acara pagi hari ini, dan yang berbahagia para peserta webinar series kedua Desanta Academy, yang insya Allah kita sama-sama mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Teman-teman sekalian yang saya hormati, ini adalah webinar series kedua yang sudah dilakukan oleh Desanta Academy. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengawali dengan webinar series pertama, dan insya Allah Desanta Academy secara reguler akan melakukan event-event webinar dalam rangka penguatan dan mendukung program pemerintah, yaitu Kampus Merdeka, di mana salah satu misi Kampus Merdeka itu adalah bagaimana mahasiswa mampu mendapatkan pengetahuan lebih di luar bangku kuliah atau di luar kelas, yang itu dapat dijadikan sebagai penunjang bagi kapasitas intelektualnya ataupun kapasitas keterampilannya. Nah, tema-temanya nanti akan kita buat secara variatif, ya, sesuai dengan topik yang berkembang di luar sana, ya. Dan kebetulan pada masa hari ini yang kita dengar dan yang kita ketahui adalah bahwa isu tentang pengangguran, isu tentang kelangkaan lowongan pekerjaan itu menjadi isu yang sangat menarik untuk didiskusikan. Nah, pertanyaan besar bagi kita adalah mengapa terjadi kelangkaan lowongan pekerjaan, atau kenapa terjadi angka pengangguran yang sedemikian tinggi. Ya. Padahal kalau kita lihat khususnya konteks Banten, ya, itu dikenal juga sebagai daerah industri, ya, daerah perdagangan, daerah jasa. Tapi kenapa dari sisi angka penganggurannya itu relatif sangat tinggi? Nah, salah satu asumsi atau dugaan kita adalah karena kurang siapnya pasar tenaga kerja yang ada untuk bersinergi atau untuk terlibat dalam
lowongan kerja yang tersedia. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh kelangkaan keterampilan ataupun kompetensi yang dimiliki oleh si calon tenaga kerja. Nah, salah satu aspek yang mendasar yang perlu digarisbawahi juga adalah aspek soft skill itu menjadi bagian penting dari aspek penunjang dalam hal memenuhi kelangkaan lowongan pekerjaan. Jadi teman-teman mahasiswa yang ingin mendapatkan pekerjaan lebih cepat, kalau memang berorientasi bekerja di pemerintah atau di instansi swasta, saran dan rekomendasi kami adalah ya perkuat kemampuan soft skill yang ada. Kembangkan soft skill yang dimiliki untuk bisa lebih terasah, untuk lebih teruji, sehingga teman-teman akan siap nanti dalam memasuki pasar persaingan kerja yang sangat-sangat kompetitif. Dan Desanta Akademi insya Allah akan konsisten untuk membangun budaya akademik melalui kegiatan webinar-webinar, baik itu nanti secara luring ataupun secara daring. Nah, untuk kesempatan ini kita lakukan secara daring. Insya Allah ke depan, jika memang kebutuhan sangat diperlukan, kita akan lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya luring. Sekali lagi terima kasih kepada para peserta yang sudah memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Bagi kami bukan soal kuantitas atau jumlah peserta yang mengikuti berapa, tapi yang terpenting adalah pesan atau informasi yang kami sampaikan sampai kepada audiens. Wabil khusus kepada host, kami ucapkan terima kasih juga, dan khususnya juga kepada narasumber, Ibu Elis Badriah, yang sudah dengan sukarela meluangkan waktunya, walaupun dalam kondisi tertodong, ya. Tapi insya Allah di waktu-waktu yang lain ini akan kita persiapkan lebih matang lagi schedule-nya. Saya kira itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Matroji SMM atas sambutannya. Sangat betul sekali ya Pak ya, kalau melihat tema yang kita angkat pada pagi hari ini tentang soft skill untuk para job seeker, khususnya mahasiswa yang fresh graduate gitu ya Pak ya, yang atau bahkan mahasiswa yang mau lulus gitu ya, harus mempersiapkan. Memang tidak ada kata terlambat gitu ya, tapi tetap harus di dunia usaha dan dunia industri begitu. Ini relate juga Betul. dengan apa? Dengan program kampus MBKM ya Pak ya, di mana salah Betul. satu program MBKM itu kan berkolaborasi dengan program DUDI ya, dunia usaha dan dunia Di industri. industri. Nah, makanya bagi mahasiswa yang hari ini sudah join, silahkan diinfokan kepada teman-temannya untuk segera join, karena kita belum masuk ke materi, masih ada waktu untuk join. Di mana materi pada pagi hari ini memang sangat jarang didapatkan, apalagi secara gratis gitu ya Pak ya, dengan narasumber yang luar biasa ya yang diadakan oleh Desanta Academy, agar nanti bagaimana cara menghadapi dunia usaha dan dunia industri. Jadi silahkan diinformasikan kepada teman-temannya yang masih ingin join, masih bisa sekali sebelum kita memasuki acara atau materi pada pagi hari ini. Baiklah, sambil menunggu teman-teman yang lain pada join, ini juga saya sudah share ke banyak grup ya Pak ya. Semoga masih terus bertambah untuk partisipannya. Sambil saya bacakan CV pemateri atau narasumber kita pada pagi hari ini dengan nama Elis Badaria SEMM. Beliau merupakan dosen tetap di Universitas Primagraha Serang. Saya bacakan profil singkatnya. Alamatnya di Komplek Gria Sukses ya, Serang, Kota Serang, Banten. Nomor handphone boleh disebutkan ya Bu ya? Khawatir ada yang ingin discuss lebih lanjut.
setelah acara ini boleh ya, boleh dicatat Ya. 0813 106858821. Eh, Jabatan akademik beliau di UPG selaku asisten ahli, lahir di Lebak ya Bu ya, Lebak 23 Agustus 1992, masih muda sekali ya. Riwayat akademiknya SMP SMA-nya di Al Farhan Islamic Boarding School, S1-nya di Ilmu Ekonomi Pembangunan Untirta, S2-nya Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan di Untirta juga. Nah, riwayat organisasinya, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Untirta sebagai Sekretaris Umum, lalu Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Untirta sebagai Bendahara Umum, ada AIESC Indonesia sebagai member, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia, lalu ada English Debat Club di Untirta, Klasik Untirta, dan Lembaga Dakwah Kampus Bagus Salam Untirta. Nah, pengalaman kerja beliau, yang pertama sebagai business development ya di kantor jasa penilai publik KJPP ya. Lalu beliau juga berpengalaman sebagai analis kredit dan FL di PT Bank Mandiri ya. Yang terakhir adalah lecture at Universitas Primagraha. Baiklah, itu CV yang bisa saya sampaikan terkait narasumber pagi hari ini. Nanti kalau misalnya bagi para audiens atau partisipan yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh khususnya terkait materi ya. Kalau bertanya terkait pribadi nanti silahkan diwapri saja beliau ya. Baiklah, dipersilahkan langsung kepada Bu Elis Badaria SMM untuk menyampaikan materi mengenai soft skill for job seeker. Dipersilahkan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Erlina, terima kasih Bu Ketua, Bismillah, Bapak Ketua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh ini kalau saya lihat pesertanya Bu Erlina, sepertinya kebanyakan mahasiswa saya juga ya. Dan memang ada beberapa, oh ya ada Bu Linda juga. Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi, Ibu Narsum. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa sharing session, brainstorming ya di tempat yang insya Allah mulia ini ya. Karena tempat ini merupakan wadah ya buat teman-teman mahasiswa untuk nanti mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan setelah lulus nanti gitu ya. Salawat serta salam marilah kita sama-sama curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua juga karena ditodong, jadi persiapannya 24 jam saja. Jadi pada kesempatan kali ini dengan tema soft skill for job seeker, ya ini sangat sangat amat bermanfaat banget gitu ya buat mahasiswa untuk mempersiapkan nanti apa yang akan dilakukan setelah lulus nanti. Apalagi kalau misalnya nih teman-teman mahasiswa di sini ada juga yang dia sudah semester 8 atau memang sudah sedang mengerjakan skripsi gitu ya. Artinya mulai dari saat ini gitu ya, apa yang kita tetapkan tujuan nanti setelah lulus nih mau ngapain gitu ya. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait apa sih pentingnya soft skill dalam dunia kerja tadi, dan mengapa kita harus memiliki soft skill yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Tadi yang disampaikan oleh Bu Erlina juga bahwa soft skill ini sangat relate gitu ya dengan DUDI atau dunia usaha dan dunia industri gitu ya. Karena kebanyakan saat ini ya kalau teman-teman coba melihat di websitenya Badan Pusat Statistik, angka pengangguran walaupun memang turunnya sedikit-sedikit gitu ya, tapi ternyata sumbangsi atas nilai kelulusan mahasiswa dalam hal ini adalah fresh grade itu semakin bertambah
gitu ya. Dari BPS angka pengangguran mungkin sedikit gitu ya, turun sedikit, tapi di sisi lain gitu ya, IPM-nya atau indeks pembangunan manusia dalam hal ini adalah pendidikan, mereka sudah menempuh jalur perguruan tinggi, tetapi ternyata belum banyak kesempatan kerja yang terbuka sehingga dapat menyerap mereka nih para fresh graduate yang memang baru lulus gitu ya. Nah, untuk itu apa sih yang perlu kita persiapkan ya? Sebenarnya di sini lebih kepada sharing session aja kali ya Bu Erlina, Pak Ketua, dan Bu Linda, karena berarti 10 tahun yang lalu saya juga adalah seorang fresh graduate dan seorang job seeker. Lulus kuliah S1, kemudian setelah itu tujuannya adalah saya ingin bekerja. Memang ya, sekarang saya juga selalu bilang atau selalu sampaikan kepada mahasiswa saya, kamu ini you don't have to be employee gitu ya, you don't have to be a job seeker, but you have to be a create job, someone who create job. Jadi kita nggak perlu jadi seorang yang nyari kerjaan aja, tapi kita harus menciptakan pekerjaan gitu ya. Karena kalau kita mencari pekerjaan, kita adalah seorang karyawan. Tetapi ketika kita menciptakan pekerjaan, maka kita adalah seorang owner pekerjaan tersebut gitu ya, dan di situ kita akan membuka kesempatan kerja bagi mereka yang sedang mencari kerja. Nah, baik itu kalian adalah seorang job seeker ataupun kalian adalah seorang job creator gitu ya, maka perlu sekali soft skill yang harus dimiliki oleh kalian gitu ya. Lalu di sini dalam pertemuan kali ini, dalam kesempatan ini mungkin akan dibahas lebih banyak mengenai soft skill yang harus dipersiapkan oleh teman-teman mahasiswa nih untuk nanti menghadapi dunia industri, dunia usaha setelah lulus nanti, gitu ya. Karena apa sih yang membuat kalian sukses? Apakah IPK 4, gitu ya? Apakah calon mertua yang kaya, atau apakah penampilan yang keren? Nah, apa sih gitu ya? Nah, kita akan coba sharing session, kita akan coba diskusi sama-sama mengenai kira-kira apa aja sih yang yang dibutuhkan, kemudian apa nih kiat-kiatnya gitu ya, agar agar soft skill dalam diri kalian ini terdik gitu ya, tergali gitu ya. Karena sebenarnya kan skill ini banyak, ada hard skill dan ada soft skill. Kalau hard skill ini kita bisa cari sekarang banyak banget gitu kan, pelatihan mau itu dalam communication skill gitu. Pelatihannya apa? Banyak sekali ya, ada komunikasi, public speaking, ada juga untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, ada ikut TOEFL, IELTS dan lain sebagainya gitu ya, itu banyak sekali. Tapi kalau soft skill ini, sebenarnya soft skill ini semua manusia ini sudah memiliki, cuma tinggal kita mengasah gitu ya. Tinggal kita mengasah gimana caranya skill-skill yang ada pada diri kita ini muncul, atau skill yang ada pada diri kita ini bermanfaat gitu ya. Nah, materinya saya yang share apa gimana Bu? Saya aja ya? Iya boleh Bu, bisa di-share. Saya nggak bisa share, Pak Ketua. Filenya sudah saya kirim ke Pak Roji, Bu Erlina. Ini saya masih disable untuk screen sharing. Iya baik Bu, sebentar ya.
Izin bertanya, Bu, gini ya. Apakah kan biasanya fresh graduate kan ada teman saya itu waktu SMK itu kan lulusan teknik ya, Bu. Nah, pas lulus dia itu saya nggak mau kerja selain di keahlian dia di teknik gitu, Bu. Menurut Ibu itu apa kita yang fresh graduate ini harus banget gitu kerja sesuai dengan ijazah kita atau kita cari aja kerja gitu buat pengalaman dulu gitu. Gimana? Diam aja. Sebentar ya Bu, lagi proses load. Dari mana? Dia juga tahu mau konsultasi. Sudah muncul Bu untuk materinya? Masih gelap? Oh masih. Oke, udah ya Bu? Sudah Sudah. ya? Oke, baik. Baik, silahkan Bu. Dilanjut. Oke, izin lanjut ya. Hmm. Baik teman-teman, tolong disimak juga baik-baik ya. Apa namanya di sini judulnya atau apa namanya keyword ya, keyword yang akan saya angkat ini adalah soft skill strategi. Ya, artinya will explore the component of digging your creativity in order to get the strategy to help your soft skills stand out. Jadi bagaimana cara mengasah ya, cara mengasah soft skill teman-teman agar muncul. Jadi ketika nanti apa namanya ketika lulus kuliah nanti gitu ya, sudah stand out nih soft skill-nya gitu ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, oke, next slide.
Bu Erlina. Nah, apa yang membuat seseorang sukses? Yes. Ya, tadi ya yang saya sampaikan. Apa yang membuat seseorang sukses? Apakah IPK 4? Ya, apakah apa namanya calon mertua yang kaya tadi? Sebentar. Nggak bisa ya. Ya, apakah IPK 4, apakah calon mertua kaya, dan apakah tampang keren itu adalah apa namanya dapat membuat seseorang sukses gitu ya. Mungkin itu hanya persentase kecil daripada sumbangsih atas kesuksesan kita gitu ya. Sedangkan yang paling besar adalah apa yang akan membuat kita sukses, yaitu izin Tuhan plus soft skill. Ya, artinya tadi soft skill ini adalah dimiliki oleh semua orang, cuma bagaimana mengasahnya. Ya, how to digging the soft skill agar soft skill kalian ini stand out. Jadi gimana sih apa namanya agar soft skill yang kita miliki sesuai dengan apa daripada apa yang kita inginkan nanti ketika kita lulus, gitu ya. Oke, next. Ya. Pengertian soft skill dulu, mungkin teman-teman apa yang membedakan soft skill dengan hard skill ya, atau apa sih soft skill itu ya. Menurut The Balanced Career, soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik dalam kehidupan maupun dunia kerja. Ya, di mana soft skill juga adalah sebuah kemampuan seseorang yang diperoleh dari lingkungan dan aktivitas sehari-hari. Maka, apabila seseorang dalam aktivitasnya melakukan hal yang positif dan membangun dalam suatu lingkungan, ini menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki soft skill yang baik. Jadi artinya apa? Beradalah pada lingkungan yang kondusif. Beradalah pada lingkungan yang positif. Karena pada lingkungan tersebut soft skill kalian akan diasah, gitu ya. Karena soft skill ini adalah tumbuh, ya. Soft skill ini adalah stand out ketika kalian soft skill ini adalah stand out tadi ketika kalian mengasahnya dan berada di lingkungan mana tadi, ya. Nah, di sini ada beberapa menurut survei ya daripada National Association of College and Employee di USA tahun 2022 yang disurvei dari 457 pimpinan, di mana di sini ada beberapa poin-poin ya, ada beberapa poin-poin yang menjadi pendukung soft skill yang perlu dikembangkan. Ya, agar tadi untuk apa? Untuk sukses tadi kira-kira apa nih? Gitu ya. Yang pertama ada 20 poin. Dari poin yang pertama ada kemampuan komunikasi, kejujuran sampai dengan kemampuan berwirausaha. Nah, di situ poinnya adalah skalanya dari 1 sampai 5. Ternyata poin yang paling besar ini adalah kemampuan komunikasi. Ya, di mana poinnya ini adalah sebanyak 4,69. Sedangkan indeks prestasi kumulatif atau IPK ini sumbangsinya adalah sebesar 3,68%. Ada di poin ke-17. Ya, artinya bahwa soft skill atau kemampuan interaksi sosial ini dibutuhkan untuk sukses. Yang pertama ini adalah kemampuan komunikasi. Ya, kemampuan komunikasi, karena kita ingin sesuatu tapi kita nggak tahu nih bagaimana cara menyampaikannya. Kita dapat nggak apa yang kita inginkan? Tidak, ya. Jadi yang pertama soft skill yang perlu kita asah adalah kemampuan komunikasi tadi. Nah, kemudian kalau kalian adalah, karena kalian ini sebagai mahasiswa tadi ya, jadikan kuliah kalian adalah sebagai investasi. Ya, kenapa demikian? Ya, karena soft skill dapat dilatih sejak sebelum lulus kuliah. Ya, ingat, soft skill dapat dilatih sebelum lulus kuliah. Yang kedua, untuk mengasah soft skill, seimbangkan aktivitas akademik dan non-akademik. Dan yang ketiga, jangan hanya lulus dengan gelar saja.
Nah, maksudnya apa? Yang pertama adalah soft skill dapat dilatih sejak sebelum lulus kuliah. Nah, teman-teman, tadi bukannya saya ingin pamer atau ingin ria tadi yang disampaikan oleh Bu Erlina mengenai aktivitas kegiatan saya waktu kuliah. Mungkin itu 10 tahun yang lalu, tapi kenapa ingin saya sampaikan? Gitu ya, karena saya rasa itu merupakan salah satu batu loncatan atau itu asahan pisau saya untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah. Saya tadi seimbangkan aktivitas akademik dan non akademik. Saya adalah seorang aktivis dulu di waktu S1, waktu saya kuliah adalah seorang aktivis. Dari pertama masuk sampai dengan lulus kuliah, baik itu dari dari lingkungan kampus atau dari jurusan ya, HMJ ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan sampai dengan Ikatan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu upaya agar soft skill saya meningkat dan membangun networking. Ya, atau teman-teman paham ya, networking itu apa? Artinya kita bisa berkomunikasi, tetapi nggak punya teman untuk berkomunikasi kan percuma, gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi pertama, seimbangkan antara akademik dan akademik. Apalagi teman-teman nih, misal yang sudah semester 5 atau yang sudah semester 6, biasanya nih semester yang sangat krusial. Ya, ini pasti semester yang semester yang saya lagi asik lagi asik jadi aktivis nih, tapi ternyata tugas-tugasnya terlupakan. Nah, itu nggak boleh gitu, karena tidak ada keseimbangan ya, tidak ada balancingnya gitu ya antara kegiatan aktivis kamu dan kegiatan aktivis kamu. Gitu. Jadi misal karena kamu adalah aktivis terus ya, tugas-tugasnya nggak dilanjutin, itu percuma aja. Ya mungkin kamu memiliki soft skill. Soft skillnya salah satunya adalah leadership tadi. Tapi ternyata ketika soft skill leadership kamu soft skill leadership kamu adalah baik, tapi ternyata IPK-nya jeblok, ya itu sama aja. Jadi walaupun tadi IPK ada di urutan ke-17 gitu ya, tapi itu merupakan sumbangsih atau berpengaruh sekali terhadap soft skill-nya kamu. Gitu ya. Lalu saya mau cerita ketika lulus S1, saya lulus S1 selama 3,8 bulan. Setelah lulus langsung mendapatkan surat keterangan lulus ya. Kalau dulu nggak langsung dapat ijazah gitu kan, karena prosesnya tuh lama sekitar 6 bulan. Kemudian setelah lulus di bulan Juli, kemudian langsung mendapatkan SKL atau surat keterangan lulus tadi. Nah, dari situ saya mulai langsung mencari pekerjaan. Banyak sekali ya teman-teman, kalau teman-teman mau cari-cari gitu ya, website-website. Jadi sekarang tuh nggak perlu teman-teman bawa map coklat, isinya CV, isinya fotokopi sertifikat gitu ya, dan lain sebagainya, datang ke perusahaan tersebut itu kayaknya it's so yesterday gitu ya. Sekarang udah kayak gitu. Sekarang udah canggih, di mana teman-teman pernah mendengar yang namanya LinkedIn, yang namanya Jobstreet. Nah, saya setelah lulus kuliah waktu itu sambil nunggu wisuda dan mendapat SKL, saya apply pekerjaan lewat Jobstreet tadi. Ya, lewat Jobstreet, kemudian langsung mendapat pekerjaan pertama saya sebagai business development di kantor jasa penilai publik atau Treasury Capital, multinational company ya, dia di Jakarta. Kemudian saya sebagai fresh graduate datang, saya harus apa nih gitu ya, karena saya merasa bekal saya menjadi aktivis, kemudian nilai saya juga masih di atas 3,5, IPK saya di atas 3,5, saya rasa itu merupakan bekal saya untuk nanti saya menghadapi dunia kerja. Kemudian saya datang untuk interview ke Jakarta gitu ya, ternyata memang betul yang tujuan saya adalah ingin mendapatkan kerja sesuai dengan jurusan saya. Waktu itu saya apply sebagai business development juga atau analis finansial. Kemudian setelah itu saya interview dengan di owners. Kemudian ya itu tadi, owner saya menyampaikan bahwa kemampuan komunikasi kamu ini adalah bisa membantu perusahaan dalam menjembatani antara perusahaan dengan klien. Ya, artinya maka di situ saya ditempatkan di business development. Jadi pekerjaannya memang kita berhubungan dengan
partner-partner atau mau berhubungan dengan rekanan-rekanan kami. Agar apa? Gitu ya. Karena itu juga merupakan komunikasi. Ya, komunikasi ini harus dibangun antara komunikasi ini juga harus dibangun antara perusahaan dengan si kliennya. Jadi waktu itu saya sebagai fresh graduate, saya ngobrol dengan Pak Sandiaga Uno, saya ngobrol dengan owner. Jadi karena memang perusahaan kami adalah yang bekerja di bidang jasa penilaian saham dan lain sebagainya gitu. Nah, di situ mungkin saya ngerasa oh mungkin ini adalah bekal ya atau ini adalah hasil daripada usaha saya untuk mengasah soft skill saya ketika kuliah waktu itu gitu ya. Dan ternyata memang sudah berjalan beberapa tahun, kemudian di business development ini saya adalah salah satu HRD juga, jadi bisa dikatakan sebagai tim HRD yang meng-hire pegawai-pegawai baru. Kemudian apa teman-teman yang menjadi patokan ya atau yang menjadi patokan kira-kira dilihat dulu nih apa dulu nih kalau apa namanya kalau ada partisipan gitu ya dia mau melamar, apa yang pertama dilihat oleh HRD? CV gitu ya. CV yang pertama ini adalah dia pengalamannya apa nih. Nah, gitu ya. Pengalaman dia apa? Gitu. Jadi artinya walaupun dia fresh graduate, kalau masih fresh graduate yang dilihat apa? Pengalaman organisasinya. Ya, dia pernah berorganisasi di mana, dia aktif di mana dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan tadi salah satu upaya ya atau salah satu usaha agar soft skill kalian tadi stand out. Ya, itu adalah sharing ya. Jadi bagaimana pengalaman akademik dan non akademik ini sangat berpengaruh terhadap soft skill teman-teman gitu ya. Dan tadi jangan hanya lulus dengan gelar saja. Nah, jangan hanya lulus dengan gelar saja, teman-teman. Sekarang perlu sekali yang namanya sertifikat yang mendampingi gitu ya. Zaman dulu selain saya ikut kuliah, saya juga ikut sekolah pasar modal. Kemudian setelah itu saya dapat sertifikasinya. Kemudian setelah itu saya ikut sekolah informal ekonomi Islam di Universitas Indonesia. Jadi setiap Sabtu saya ke UI untuk kuliah. Itu siapa yang nyari? Nggak ada yang ngasih tahu, tapi saya yang nyari. Karena apa? Karena untuk mendigging soft skill saya agar stand out tadi. Gitu. Kemudian saya sekolah Inggris ya di Future English School. Untuk apa? Untuk mendapatkan sertifikasi TOEFL. Dan itu tidak sia-sia teman-teman. Jadi ketika teman-teman adalah memiliki kesempatan lebih dari waktu ataupun dari biaya, silahkan pergunakan hal-hal tersebut untuk untuk digging your soft skill itu agar stand out atau agar mengasah daripada soft skill kamu gitu agar nanti siap nih setelah lulusnya ini udah siap gitu ya. Apalagi sekarang kalau di UPG sendiri ya Bu, ada yang namanya pelatihan apa ya, saya lupa lagi. Jadi ketika teman-teman mahasiswa ini mau lulus, maka diwajibkan untuk teman-teman ini mengikuti pelatihan apa gitu, saya lupa lagi. Nah, itu teman-teman itu perlu diikuti karena itu merupakan pendamping sertifikasi kelulusan kalian. Jadi ya tidak hanya lulus dengan gelar aja SM itu ya, kalau di manajemen SM, kalau di akuntansi SAK ya Bu ya. Kalau di akuntansi SAK, kalau di ilmu ekonomi dia SE. Dia tidak hanya lulus dengan wah udah punya gelar nih SE gitu. Itu sebenarnya welcome to the jungle karena kalian datang ke hutan. Kalau kalian nggak punya soft skill atau kalian nggak punya bekal gitu ya untuk nanti menghadapi dunia yang sebenarnya gitu ya, bekalnya cuma gelar doang SE. Wah, itu pasti kalian ketinggalan deh. Gitu ya. Jadi tadi kalau kalian punya lebih waktu, kalau kalian punya lebih biaya gitu ya, itu silahkan pergunakan gitu untuk apa? Untuk asah kemampuan soft skill kalian agar nanti stand out. Ya. Nah, itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah ada 7 area soft skill yang bisa kita coba asah. Ya, atau winning character ini menurut Patrick O'Brien dalam bukunya Making College Count, disingkat namanya college.
Ya, COLLEGE. Nah, yang C yang pertama adalah communication skill. Nah, tadi ya communication skill sudah pasti adalah kemampuan kemampuan seseorang dalam berkomunikasinya. Itu adalah communication skill. Sebentar. Oke, halo. Ya, Bu. Oh, sudah terdengar lagi ya, Bu? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada 7 area soft skill yang bisa kita asah, ya, yang disingkat dengan COLLEGE, COLLEGE. Yang pertama adalah communication skill, ya, sudah pasti adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, saya di sini ada sebuah perumpamaan. Oke, next Bu Erlina, punten. Oke, Oke, communication skill. Nah, teman-teman silakan dibaca. Di sini ada sebuah insight. Romeo dan Juliet terbujur kaku di lantai. Ada air tergenang di dekat mereka. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Ada yang bisa menyimpulkan dari insight ini? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan dari insight yang saya tampilkan, teman-teman? Romeo dan Juliet terbujur kaku di lantai. Ada air tergenang di dekat mereka. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Kalian mikirnya Romeo dan Juliet ngapain di lantai? Oh, dia kepleset apa ada air, kan gitu ya? Mikirnya mungkin kalau kita hanya melihat dari point of view cerita ini aja, ini si Romeo dan Juliet kayaknya kepleset soalnya ada air nih, gitu kan? Nah, itu adalah ketika kamu hanya melihat dari sisi cerita saja, ya. Ternyata cerita sebenarnya adalah tolong di next slide, Bu. Ya, ternyata beginilah cerita lengkapnya. 2 ikan tengah berenang dalam akuarium. Mereka yang terletak di dekat jendela. 2 ikan tengah berenang dalam akuarium mereka yang terletak di dekat jendela. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan meniup gorden jendela. Gorden tersebut lalu mengenai akuarium dan menjatuhkannya. Mereka ikut terlempar ke lantai dan lama-lama mati karena tidak bisa hidup tanpa air. Nah, ternyata Romeo dan Juliet ini adalah sebuah ikan, gitu ya, pasangan 2 ikan, cewek sama cowok, si ikan Romeo sama ikan Juliet. Ya, jadi artinya ketika kita hanya melihat dari satu insight saja, kita nggak bisa berpikir, itu merupakan salah satu soft skill yang perlu dibangun. Ya, jadi things learn yang bisa kita pelajari dari dari si Romeo dan Juliet ini adalah yang pertama, kita melihat daripada ini kemampuan komunikasi kita ya, communication skill tadi. Yang pertama adalah kemampuan persepsi dan asumsi mempengaruhi interaksi. Nah, kita kalau mau melihat daripada sebuah insight, kita harus melihat dari point of view-nya dibesarin gitu ya. Jangan hanya terpaku dalam dalam point of view itu aja. Jadi harus kita kembangkan. Yang kedua, diperlukan komunikasi yang efektif
untuk menghindari salah paham. Nah, pasti tadi, tadi kan ya di awal kita mikirnya Romeo dan Juliet kepleset nih soalnya ada air. Oh, ternyata tapi kalau dipikir-pikir lagi kenapa ada jendela gitu kan? Apa kaitannya dengan jendela? Oh, ternyata secara keseluruhan cerita tersebut adalah Juliet dan Romeo ini adalah ikan, sepasang ikan. Gitu ya. Jadi artinya ketika kita mampu mempersepsikan atau mempersepsikan satu insight dengan dengan sudut pandang yang lebih besar, itu merupakan sebuah skill komunikasi kita yang pasti atau skill komunikasi yang harus diasah kembali gitu ya, yang harus selalu diasah. Kemudian yang ketiga adalah ajukanlah pertanyaan tepat agar yang menghasilkan informasi berguna. Nah, begitupun kemampuan teman-teman atau keinginan teman-teman untuk bertanya karena nggak tahu. Gitu ya. Tadi kan cuma dikasih tahu ikan Romeo Juliet jatuh. Kamu kan nggak tahu nih si Romeo Juliet kenapa bisa jatuh, kenapa ada di dekat pintu gitu ya, kenapa ada di dekat jendela. Nah, kamu curious ya, kamu ingin tahu kenapa kok bisa jatuh gitu ya. Keinginan kamu untuk bertanya itu juga diidentifikasikan sebagai communication skill. Artinya kamu nggak mau salah paham, untuk itu kamu bertanya. Gitu ya. Nah, itu adalah juga komunikasi yang perlu diasah oleh teman-teman mahasiswa dalam communication skill tadi ya, persepsi, kemudian komunikasi yang efektif dan ajukan pertanyaan. Jadi jangan takut nanya-nanya mulu nih pasti nggak tahu, jangan takut kayak gitu ya. Karena nanya ini karena nggak semua orang berani bertanya gitu ya. Jadi keberanian teman-teman untuk bertanya itu merupakan sebuah skill daripada komunikasi. Ya, yang pertama adalah communication skill. Yang kedua, yang selanjutnya adalah organization skill. Ya, organization skill ini adalah diantaranya di dalamnya membahas mengenai manajemen waktu, meningkatkan motivasi dan menjaga kesehatan dan penampilan. Ya, nah kenapa demikian? Karena dalam organisasi tadi kita kembali lagi ketika teman-teman adalah seorang mahasiswa kemudian ikut atau seorang aktivis gitu ya, atau ikut dalam organisasi, maka itu adalah kegiatan tersebut dapat membantu teman-teman dalam time management kalian gitu ya. Sudah pasti karena bagaimana saya ada kegiatan di Ormawa nih ini gitu kan, tapi ternyata bentrok dengan kuliahnya Bu Elis misal. Nah, gimana caranya agar dua-duanya nih kamu dapat? Nah, itu kan it's about management time gitu ya. Bagaimana kalian mengatur bisa dapat materi saya, bisa juga nggak ketinggalan rapat Ormawa. Misal, itu kan merupakan time management. Kemudian meningkatkan motivasi. Nah, meningkatkan motivasi sudah pasti ya, meningkatkan organisasi skill ini adalah bisa meningkatkan motivasi karena kadang kalau orientasinya sudah organisasi, ketika kita berada dalam sebuah organisasi gitu ya, apalagi dia organisasinya adalah berkelanjutan, kita pasti nggak mau ada di titik ini aja, kita pengen setingkat lebih maju. Yang misalnya yang tadinya sebagai anggota, bisa nggak ya saya ini jadi ketua gitu kan, itu kan motivasi dan itu baik dalam dunia kerja ya. Artinya kamu nggak hanya ingin berada di posisi kamu aja, you have to out from your comfort zone. Kalau bekerja kan gitu, kita nggak boleh ada di situ aja karena nanti kita nggak berkembang gitu ya. Kalau yang tadinya kamu adalah seorang staff, gimana caranya mungkin 3 tahun yang akan datang kamu harus menjadi seorang supervisor. Itu boleh sekali gitu ya. Bagaimana caranya? Tingkatkan kualitas kamu, tingkatkan etos kerja kamu kan gitu. Jadi biasanya keinginan atau motivasi untuk mendapatkan atau untuk berkembang ini biasa didapatkan daripada organization skill tadi. Salah satunya kalau kalian ada sebagai mahasiswa adalah tadi dari berorganisasi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kesehatan dan penampilan. Nah, ini juga udah pasti nih. Biasanya rata-rata nih kalau aktivis-aktivis di kampus nih pada apa? Rambutnya gondrong, bajunya lecek, belum mandi gitu kan. Itu jangan sampai kayak gitu. Gitu ya, karena sekarang udah nggak zaman. Ya, sekarang zaman-zamannya anak Ormawa nih rapi,
wangi gitu kan. Nah, itu karena itu merupakan salah satu skill yang bisa dirasa ada nanti lebih stand out gitu nanti di ketika kerja ya. Oke. Nah, kemudian kira-kira bagaimana ya Bu agar agar saya bisa menyeimbangkan antara tadi akademis dan non akademis gitu ya, agar time management saya bisa bisa terurut gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tips ya atau ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah membuat strategi penjadwalan. Nah, yang pertama buat daftar kegiatan. Kamu mau ngapain aja nih? At least kalau dalam dalam negara ini ada namanya RPJP ya, atau rencana pembangunan jangka panjang selama 20 tahun. Mau ngapain aja nih negara? Kemudian disederhanakan menjadi RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah ya, yang selama 5 tahun yang disesuaikan dengan visi misi presiden terpilih. Kemudian ada namanya RKP atau rencana kegiatan pemerintah 1 tahun. Nah, sama halnya dengan kita ya, untuk untuk memaksimalkan soft skill yang kita miliki, kita perlu membuat strategi penjadwalan at least 1 semester sekali lah. Kamu mau ngapain aja nih di 1 semester? Buat daftar kegiatan yang kamu mau ngapain. Ya, daftar kegiatan. Kemudian buat skala prioritas. Nah, sama karena kalau kamu terbiasa dengan runut ya, kalau kamu terbiasa dengan hal-hal runut seperti ini akan terbiasa ketika kamu nanti di dunia kerja ataupun sudah masuk ke dalam dunia rumah tangga lah dan lain sebagainya gitu, itu akan sangat berpengaruh ya. Buat skala prioritas, misal prioritas kamu adalah yang pertama sudah pasti kewajiban yaitu belajar ya, jangan sampai jangan sampai tertinggal. Kemudian boleh setelah belajar les, misal setelah les aktivitas gitu ya, habis itu baru nongkrong. Nah, jadi dibuatlah skala prioritas gitu ya. Kemudian perkirakan kebutuhan waktu. Nah, jangan sampai biasanya mahasiswa-mahasiswa nih sampai jam 3 subuh gitu kan, sampai jam 4 paginya kesiangan nggak masuk kuliah gitu ya. Nah, itu artinya berarti manajemen time-nya nih masih buruk gitu ya. Jadi harus dibuat strategi penjadwalan tadi. Ya, perkiraan kebutuhan waktunya mau apa nih? Oke, mau nongkrong nih jam pagi sampai dohor misal kuliah. Habis itu les sampai asar, ya kan? Dari asar ke PKM nih ngurus kegiatan ormawa. Nongkrong dikit lah sampai sebelum maghrib. Nah, itu jadi ada apa ya? Ada timeline-nya gitu ya, karena dulu kalau zaman kerja di KJPP saya diberikan yang namanya timeline dan saya lupa lagi. Jadi karyawan ini perlu membuat timeline apa yang sudah dikerjakan hari ini dan apa yang akan dikerjakan besok. Jadi sebelum pulang kita buat itu, kemudian di-share ke manajer kita. Untuk itu menjadikan strategi penjadwalan besok nih mau ngapain aja agar terjadwal gitu ya, agar semua kegiatan kita ini terlaksana. Alokasikan waktu dan dievaluasi gitu ya. Evaluasi ya, kira-kira tadi ini nongkrongnya kelamaan deh, nanti besok-besok nongkrongnya berarti agak siang atau dan lain sebagainya gitu ya. Itu perlu sekali teman-teman ini dibuat kalau dulu ya ada yang namanya diary, ada binder gitu ya. Jadi binder tuh sekarang nih karena kebanyakan online kuliahnya misal nggak punya binder, Bu, bindernya kosong. Makanya dibuat nih strategi penjadwalan. Sampai saat ini juga saya ngajar gitu ya, ngajar di sini, ngajar di kampus yang lain. Saya buat jadwalnya. Ya, ini ke sini, setelah ini saya jemput anak saya, setelah ini saya antar les anak saya, setelah ini saya ke sini, jadi dibuat gitu agar apa? Strategi penjadwalannya sesuai, apalagi udah jadi ibu-ibu gini ya, Bu Erlina. Kita banyak banget nih tugasnya, nggak hanya ngurusin teman-teman mahasiswa, ternyata banyak banget yang diurusin. Makanya kalau terbiasa dengan strategi penjadwal itu akan terbiasa, semuanya akan berjalan dengan mulus gitu ya. Nah, itu yang kedua atau tadi CEO organization, yang ketiga adalah L. Ya, L yang ketiga adalah leadership. Ya, leadership ini adalah di dalamnya komponen pemimpin relasional ini seperti apa? Ya, yang pertama ada inklusif. Apa sih inklusif itu? Ya, jadi kita juga harus mengasah, Bu,
kira-kira kita punya nggak sih komponen-komponen ini? Punya. Kita punya, tinggal diasah dari sekarang. Gitu ya. Yang pertama inklusif. Menghargai dan mengoptimalkan perbedaan. Ya, kita kan nggak hidup sendiri gitu ya. Di kelas juga mungkin ada yang orang Serang, orang Iya, Pandeglang, ada orang mana gitu. Itu kan artinya berbagai ada macam matkul. daerah. Artinya di sana apa namanya ya? Iya. Nah, itu adalah inklusif. Jadi kita harus menghargai dan mengoptimalkan perbedaan. Mungkin kita di sini masih di daerah-daerah sekitar Banten aja. Artinya budaya juga mungkin ya nggak begitu apa namanya ya nggak begitu, nggak akan membuat kita shock culture gitu ya. Kalau dalam dunia kerja ya, apalagi misal teman-teman datang ke Jakarta di mana di sana adalah berbagai orang dari macam suku budaya itu kumpul di Jakarta. Shock culture nih udah pasti gitu ya. Ketika saya pertama kali kerja di Jakarta, kaget ketika orang-orang Jakarta, loh kok mereka sarapannya mie ayam? Berat banget gitu kan, itu kan merupakan shock culture. Ya, dan itu juga harus hal-hal yang harus yang kita pahami, yang harus kita, oh emang begitu gitu. Jadi harus kita apa ya, dihargai lah gitu ya. Ternyata mereka sarapannya mie ayam gitu ya. Ternyata mereka ini sebelum kerja harus ini, harus ini. Jadi apa ya namanya ya, biasakan dari sekarang untuk tadi memiliki apa namanya sikap daripada inklusif tadi, menghargai dan mengoptimalkan perbedaan. Yang kedua memberdayakan. Ya, memberdayakan di sini artinya bersedia belajar dan berbagi ilmu. Ya, katanya kan kita ini kalau kita apa namanya ilmu ini akan bermanfaat ketika kita sharing dengan yang lainnya. Tetapi ketika kita hanya memiliki ilmu tersebut hanya untuk diri kita sendiri, ya itu kurang bermanfaat gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar sama-sama bermanfaat, yaitu kita sharing pengalaman, sharing ilmu dan lain sebagainya yang udah kita ketahui. Itu adalah memberdayakan. Jadi harus mau ya, harus mau belajar, harus mau berbagi, nggak apa namanya, nggak usah takut untuk takut nanti salah. Sekarang banyak sekali sumber referensi teman-teman, banyak internet gitu ya, banyak buku, banyak blog, banyak dan lain sebagainya, itu banyak sekali untuk menjadi sumber referensi teman-teman dalam berdiskusi, dalam berbagi ilmu. Ya, lalu bertujuan ini artinya berkomitmen mencapai tujuan, bersedia berkompromi untuk mencapai tujuan. Nah, ini juga bisa didapat daripada kegiatan non akademik, yaitu misal menjadi aktivis. Ya, pastikan ini kita mau menjalankan kegiatan latihan kepemimpinan nih di kampus misal. Apa aja nih kegiatannya? Itu kan berarti gimana caranya LK ini adalah berjalan dengan baik, kemudian mahasiswanya mendapat manfaat dari kegiatan tersebut. Kan dibuat yang namanya kegiatan apa namanya? Rancangan kegiatannya. Kan itu artinya kan bertujuan sama-sama. Jadi dibiasakan diri teman-teman ini untuk membuat sebuah konsep sehingga tujuan tercapai gitu ya. Lalu etis ya, di mana etis ini adalah bertindak berdasarkan nilai dan standar moral. Nah, ini yang paling penting. Ya, karena percuma kalian pintar tapi kalian tidak punya adab gitu ya. Jadi adab di atas ilmu. Jadi ini artinya kalian harus punya apa namanya? Moral, harus punya sopan santun, harus punya adab gitu ya. Apa namanya? Agar apa? Kalau kamu punya adab, misalnya gitu ya, ketika kamu adalah seorang pemimpin, kamu pasti minta tolongnya nih ke bawahan kamu untuk mengerjakan sesuatu dengan apa ya, kata-katanya enak, yang sikapnya atau kesannya ini tidak apa ya, tidak menyuruh gitu ya. Karena apa namanya ya tadi, dia mempunyai etis atau dia bermoral dan memiliki nilai-nilai gitu ya. Lalu berorientasi pada proses. Artinya berorientasi pada proses ini adalah menghargai daripada apa namanya, daripada teman-teman, daripada orang-orang yang ada sekeliling kalian. Ya. Oke, selanjutnya selanjutnya ada logik ya. Logik di sini adalah metode berpikir yang kreatif. Ya, itu perlu sekali ya. Apalagi teman-teman nih kalau saya di kelas saya biasanya kadang saya memberikan satu tema, kemudian silakan teman-teman berdiskusi. Jadi saya nggak mau
disuapin aja gitu kan. Kalian tuh jangan mau disuapin aja. Saya ngasih A, kamu telan A, saya kasih B, kamu telan B. Jadi bagaimana berpikir logik? Ya, jadi di kelas saya biasanya dalam satu semester ada satu sesi diskusi di mana nanti saya memberikan satu tema, kemudian teman-teman silakan kembangkan sesuai dengan logical thinking teman-teman. Ya, kalau dalam semester akhirnya ada yang namanya latar belakang, di mana di sana ada yang namanya logical thinking. Ya, logical thinking ini adalah apa namanya apa yang mau teman-teman utarakan tentang tema tersebut. Apakah logical thinking ini sesuai dengan pemikiran kita aja gitu ya? Boleh ada sumbernya, gitu. Sumbernya dari mana kemudian kita narasikan kembali dan kita tambahkan sesuai dengan logical thinking kita. Nah, itu adalah logik ya, artinya berpikir kreatif gitu ya, menyelesaikan masalah dan berpikir kreatif. Di mana metode berpikir kreatif ini diantaranya yang pertama ada evolusi, ada sintesa, ada revolusi, ada reaplikasi, dan ada insight. Ya, evolusi ini memperbaiki ide sedikit demi sedikit. Sintesa ini adalah 2 atau lebih ide dikombinasikan menjadi satu. Nah, ini kalau dalam bekerja ini ada yang namanya FGD, Forum Group Discussion. Ya, atau rapat lah gitu ya, atau rapat lah istilahnya gitu. Nah, ini biasanya ide-ide daripada setiap karyawan ini diutarakan agar apa? Agar tujuan daripada perusahaan tersebut tercapai. Gitu ya. Oke, selanjutnya Bu. Yang selanjutnya adalah etos ya kalau nggak salah. Wih, lagi bikin apa nih? Effort. Yang selanjutnya adalah I. I ini adalah effort. Ya, effort ini adalah apa ya namanya? Ketahanan menghadapi tekanan. Yang kedua asertif. Yang ketiga kemampuan dan kemauan belajar. Nah, effort. Ya, jadi kita tuh bekerja harus sesuai effort juga, jangan effortless. Gitu ya. Jadi artinya yang namanya bekerja pasti ada nih tekanan. Cuma bagaimana kita menghadapinya, gitu ya? Apa namanya daripada si tekanan tersebut. Kemudian asertif. Asertif ini adalah menemukan win-win solution. Ya, jadi bagaimana caranya ketika kita tadi dalam forum group discussion atau FGD tadi kita membicarakan satu hal atau satu masalah yang belum ada nih jalan keluarnya. Bagaimana soft skill kita ini diasah untuk mencari solusi, kita untuk menemukan win-win solution dalam mengatasi masalah tersebut. Itu adalah effort ya, dan kemampuan dan kemauan belajar. Oke, selanjutnya next slide. Yang selanjutnya adalah apa namanya college, G-nya ya. G-nya adalah group skills. Group skills ini adalah kerja sama tim dan meningkatkan kemampuan interpersonal. Ya, sudah pasti. Nah, ini harus diasah banget nih sama teman-teman. Kenapa mungkin Bapak Ibu dosen apa namanya sering banget nih, kenapa sih suruh buat grup lagi, kelompok lagi nih gitu kan. Itu merupakan salah satu cara atau salah satu step untuk mengasah skill kalian, yaitu group skills tadi. Ya, kadang ada Bu, ini saya yang bikin kok di grup saya, itu justru malah nggak baik, karena yang namanya group skills ini gimana caranya kalian berdiskusi, bekerja sama teams gitu ya, agar PPT kalian ini terbentuk, agar apa yang mau kalian sampaikan dalam materi tersebut ini ada gitu. Itu jadi di situ adalah kemampuan group skills-nya ini adalah diuji gitu ya. Jadi kalian jangan ngambek nih atau jangan marah-marah ke dosen-dosen yang sering suruh bikin grup lagi gitu ya. Itu salah satu hal untuk mengasah soft skill-nya teman-teman dan meningkatkan kemampuan interpersonal ya. Kemampuan interpersonal ini apa aja sih ya? Kemampuan interpersonal ini antara lain adalah keterampilan mendengarkan. Ya, keterampilan mendengarkan itu juga merupakan soft skill, teman-teman. Ya, soft skill yang masuk ke dalam group skill tadi. Kemampuan mendengarkan, kemudian kepekaan membaca situasi. Gitu ya. Itu adalah ketika teman-teman terbiasa dengan group skills tadi, maka kemampuan interpersonalnya ini akan terasah. Oke, itu yang G, college ya. Yang terakhir adalah next Bu. Sorry. Oke. Di sini ada beberapa perbedaan FGD atau forum group discussion antara mahasiswa atau di perkuliahan dengan di pekerjaan. Gitu ya.
Nih, kalau bekerja sama di perkuliahan, tidak semua orang berambisi mendapat nilai yang bagus. Pokoknya asal ngerjain aja. Kan kebanyakan gitu nih kalau mahasiswa nih. Bener apa bener ya? Nah, lalu kalau di dalam pekerjaan gitu ya, semua orang ingin memberikan yang terbaik karena tidak ingin kehilangan pekerjaan. Berbeda. Ya, makanya mulai sekarang mindsetnya tidak semua orang berambisi mendapat nilai bagus ini hilangin. Pokoknya semuanya harus bekerja sama dalam grup agar mendapatkan nilai bagus. Jadi nanti ketika di dalam dunia pekerjaan itu sudah terbiasa. Ya. Lalu deskripsi tugas relatif jelas. Udah jelas nih, saya ngasih tahu. Kalian bikin PPT ini dengan judul ini 15 slide, misalnya itu kan jelas. Sedangkan pada dunia pekerjaan umum ini sifatnya adalah umum atau gambaran global saja. Nah, itu kreativitas kalian harus dikembangkan. Gitu ya, Mas, kembangkan dari sekarang. Jadi nanti kalau dosennya udah ngasih tahu gini, kalian harus lebih ditingkatkan, harus dikembangkan lagi kreativitasnya. Jangan yang sesuai diperintahin aja, tapi harus dikembangkan kembali, gitu ya. Lalu juga durasi relatif singkat, tapi kalau di dunia kerja emang agak lama, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini silahkan dibaca oleh teman-teman, nanti materinya juga akan saya share ya. Dan yang terakhir adalah ethics ya, etis lah kalau bahasa Indonesianya. Di mana etis ini adalah etika, adalah bagaimana belajar membedakan yang salah dan yang benar, lalu lakukan yang benar. Ya, jadi jangan sampai kamu, nah itu dibiasain juga dari sekarang. Jangan sampai kamu tahu nih mana yang salah dan mana yang benar gitu, tapi malah melakukan hal yang salah. Ya, dalam hal apapun, karena itu merupakan soft skill yang harus dimiliki. Kemudian yang etika yang kedua adalah mempengaruhi citra. Ketika kamu memiliki etika, maka akan mempengaruhi citra kamu. Mempengaruhi apakah orang mau bekerja sama dengan kamu atau enggak nih. Itu ya, karena misal, enggak lah dia pernah ngebohongin. Itu kan citra, gitu kan. Karena citra kamu adalah pernah ngebohongin orang, gitu ya, maka enggak akan ada orang yang bekerja sama sama kamu. Atau enggak lah karena citranya dia selalu menjilat atasan misalnya gitu ya, yang ada nggak ada yang mau berteman sama kamu gitu. Jadi juga perlu dikembangkan atau perlu perlu diasah nih gitu ya, bagaimana caranya kita memiliki etika yang baik. Kemudian yang terakhir adalah etika terbentuk saat sebelum dan sudah bekerja. Nah tadi etika ini juga nggak hanya pas kerja aja ya, tapi dibiasakan nih dari sekarang gitu ya, agar ethics dalam pekerjaan ini nanti pas menghadapi dunia kerja nih sudah stand out gitu ya. Jadi kita asah dari sekarang. Oke, selanjutnya ada boleh next slide Bu. Nah, setelah tadi kita tahu nih skill-skill apa yang dibutuhkan, maka tentukan tujuannya ya. Tentukan tujuannya mau apa. Saya mau kerja di BUMN misal gitu ya, lulus kuliah wisuda November, Desember udah dapat kerjaan. Nah, itu merupakan tujuan. Apa yang harus dilakukan ya. Next slide. Nah, setelah lulus, lalu apa ya? Nah, tadi karena lulusnya misal November, mau ngapain gitu ya. Next slide, Bu. Nah, ini adalah langkah-langkah tadi ya. Bisa dijadikan sebagai catatan di diary teman-teman nih, atau tempel di meja belajarnya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, gitu ya, baik itu dalam hidup, baik itu dalam pendidikan, gitu ya. Lalu seperti apa saya di 5 tahun yang akan datang, ya. Kamu mau jadi apa nih 5 tahun, gitu ya. Berarti artinya kalau sekarang kamu semester 6, 5 tahun lagi harusnya minimal kamu sudah menjadi supervisor gitu ya, atau definisi sukses yang ingin kamu capai ini seperti apa. Saya mah nggak muluk-muluk gitu ya, gaji 50 juta, bisa berangkatin orang tua haji, punya rumah 2 tingkat, punya mobil 2 gitu ya. Nah itu kalau kan definisi sukses masing-masing orang nih berbeda
gitu ya. Silahkan definisikan sukses menurut diri kalian sendiri. Kemudian langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai keinginan-keinginan tersebut. Nah, itu silahkan teman-teman, sehingga kalau teman-teman udah framingnya nih udah ada gitu ya, apa yang mau dilakukan nih ada, tadi asah yuk. Kita asah bareng-bareng soft skill-nya, apa yang harus ditingkatkan gitu ya, agar nanti mendukung gitu ya, mendukung daripada keinginan atau rencana-rencana yang akan teman-teman lakukan di beberapa tahun yang akan datang. Oke, mungkin cukup sekian. Oh ya, nanti juga saya punya template CV ya, atau kurikulum vitae yang sekarang lagi in banget gitu ya, kurikulum vitae yang pro. Jadi buat teman-teman, saya juga sudah share, nanti boleh silakan teman-teman gunakan untuk mulai menyusun CV atau kurikulum vitae, karena itu merupakan soft skill juga gitu ya. Karena jadi nanti apa namanya, kalian lulusan mana gitu ya. Tahun ini saya pengalaman organisasinya adalah di sini. Nah, tahun depan nih kamu harus nambah, misal pendidikan saya nih informalnya harus nambah. Tahun depan saya harus udah pernah kursus ini. Tahun ini, nah, jadi itu nanti silakan teman-teman gunakan gitu ya, untuk nanti persiapan untuk menghadapi Dudi tadi ya, dunia usaha dan dunia industri. Oke, mungkin cukup sekian Mbak Erlina, kita lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tepuk tangan dong, beri tepuk tangan, applause untuk narasumber kita. Applause secara online ya, Bu Elis Badaria, luar biasa sekali materinya. Saya sampai ikutan belajar ini Bu dari awal sampai terakhir ya. Sharing ya Bu ya, sharing session. Iya, betul. Dan materinya memang sangat sangat menarik sekali ya Bu ya. Bisa apa ya? Ini bisa merefresh mahasiswa gitu ya. Memang mahasiswa zaman sekarang itu harus terus dimotivasi, harus terus dikasih materi, harus sering ikut yang namanya webinar-webinar. Karena kalau tidak begitu, mahasiswa ya paling cuma diam aja, ngedrakor gitu ya Bu ya, asik Betul. dengan dunianya sendiri gitu. Sementara tadi banyak hal di luar sana yang perlu kita apa ya, yang perlu kita cari, yang perlu kita pelajari, learning by doing saja gitu ya Bu ya. Jangan asik sendiri dengan gadget walaupun memang kita berada di era teknologi tapi kita harus mampu memanfaatkan teknologi itu jangan sampai apa ya kita terlena gitu ya padahal banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil dari peran teknologi tadi salah satunya nanti setelah lulus misalnya atau sebelum sambil menunggu wisuda kita nggak perlu tuh bikin map coklat kayak dulu ya Bu ya kirim pos ya kan harus pintu ke pintu ke perusahaan sekarang sudah banyak apa ya perusahaan-perusahaan penyedia jasa untuk para pencari kerja gitu. Jadi caranya bagaimana? Ya kita harus cari sendiri, belajar sendiri. Belajarnya lewat apa? Ya mungkin bisa ikut webinar atau bisa cari sendiri. Sekarang ilmu apa yang tidak bisa kita pelajari melalui Google? Semuanya ada begitu. Baik Bu Elis, ini materinya sangat menarik sekali dan kita sudah mencapai batas akhir ya 100 partisipan dari yang tadi cuma 30 ya sampai 100 berarti luar biasa ini bisa sampai mengikuti sampai akhir. Baiklah kita masuk ke sesi berikutnya Q&A question and answer. Dipersilahkan kepada para partisipan yang ingin bertanya boleh melalui kolom chat ataupun langsung silahkan di unmute mic-nya. Silahkan kepada para partisipan yang ingin bertanya. Oke, boleh melalui kolom chat atau langsung boleh langsung di unmute saja mikrofonnya. Untuk materi kami sudah kirimkan di kolom chat ya. Link presensi atau absensi akan dikirimkan di akhir sesi webinar hari ini. Baik, silahkan. Wah, ini sepertinya partisipan ini sudah paham atau masih bingung.
silahkan ya, kalau yang sudah paham bagus gitu ya, silahkan. Bagi yang sudah mengerti, tadi silahkan diikuti langkah dari Bu Elis ya, yang sudah ada di materi. Tidak ada kata terlambat bagi yang belum gitu ya, bisa dibuat dari sekarang, ditulis gitu ya Bu ya. Mengejar tujuan akhir, ada template-nya nih di akhir di materi. Tuliskan saja misalnya apa yang sebenarnya kalian inginkan. Terus 5 tahun ke depan ini ingin seperti apa? Sukses yang kalian inginkan tuh definisinya seperti apa dan apa yang ingin dicapai itu tidak ada kata terlambat. Silahkan bisa dibuat dari sekarang. Termasuk tadi terkait dengan schedule penjadwalan ya Bu ya. Eh, yang bekerja, yang sudah dapat kerja saja itu masih perlu membuatkan schedule hari ini kerjanya ngapain, besok mau ngapain, apalagi yang belum gitu ya, apalagi para untuk pencari job seeker. Nah, tadi sempat disampaikan juga oleh Bu Elis bahwa untuk menjadi job seeker atau job creator itu sebuah pilihan ya Bu ya. Ingin menjadi pekerja atau ingin menciptakan pekerjaan, eh, itu merupakan sebuah pilihan. Tapi kedua-dua tersebut tidak lepas dari yang namanya soft skill. Nah, selain di dalam soft skill tadi juga kita sempat membahas etika atau adab ya teman-teman. Mahasiswa sekarang eh, apa ya, negatifnya dari efek teknologi itu sekarang mahasiswa itu mengalami krisis etika ya Bu ya. Jadi karena mungkin banyak sosial media, apa, kita bebas berkomentar apapun gitu ya. Walaupun sudah ada undang-undang ITE, tapi tetap saja ya yang namanya netizen itu masih bebas berpendapat gitu ya. Artinya kita sebagai mahasiswa, nah, kalian sebagai mahasiswa yang sudah dibekali ilmu, ya, namanya maha pasti berbeda dengan siswa. Harus mengedepankan etika karena etika itu merupakan salah satu adab. Dan tadi disampaikan Bu Elis bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi walaupun punya ilmu, IPK-nya tinggi ya Bu ya, mau usaha ataupun dunia industri. Apalagi ingin menjadi seorang pengusaha ya. Nah, itu nanti yang namanya pengusaha kan dia cari proyek sendiri ya Bu ya. Kalau misalnya kita tidak mampu berkomunikasi, ya kita nggak akan bisa untuk mencari klien atau proyek dimanapun. Apalagi tidak mempunyai etika yang tadi. Artinya tidak mampu mengolah kalimat atau berkomunikasi dengan baik. Oke, silahkan yang ingin bertanya. Izin bertanya Ibu Erlina dan Ibu Elis. Iya boleh Bu Linda, ya silahkan Bu. Ya, punten nih saya menggunakan backgroundnya itu aja ya, nggak asli nih. Sedang ada yang dikerjakan. Iya ya boleh Baik, Bu. terima kasih waktunya Ibu Erlina. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya luar biasa ya. Harusnya sih nampar banget nih ke mahasiswa. Iya benar. Harusnya gitu. Harusnya mikir kalau udah begini nih. Iya betul. Karena memang di Banten ini kan anomali ya. Iya. Jadi yang dikatakan pengangguran tertinggi itu padahal dia omsetnya per harinya bisa 500.000. Hanya karena Heeh, dia nggak digaji sama orang, jadi dia heeh, anggapannya masih nganggur. Nah, keren ya. Jadi kemiskinan menurun, pengangguran meningkat. Kayaknya nggak logis. Baik, Ibu Elis, izin saya untuk mungkin kita sharing juga ya karena Ibu sebagai akademisi di perguruan tinggi yang heeh, melahirkan generasi-generasi yang akan memegang tampuk kepemimpinan ya, heeh, mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Kemudian saya sebagai user di lapangan ya Bu ya, heeh, saya hari ini bergabung dengan konsultan pajak dan keuangan Bu di Jakarta dan memang kami ini belakangan ini tuh sedang rekrutmen karyawan. heeh, Jadi banyak hal yang pertama sih dari sisi kompetensi ya Bu ya. heeh, Kecil saja Bu saat wawancara itu kadang mereka itu tidak ini ya nggak meyakinkan gitu Bu kalau diwawancara tuh ya mereka heeh, nggak meyakinkan tuh ya public speakingnya belepotan mereka tidak bisa menempatkan diri yang akhirnya kontrak 3 bulan selesai kemudian berpikir kritis nah ini pun yang saya alami mereka tuh kayak robot aja Bu inisiatifnya tuh nggak ada jadi kalau nggak disuruh sama pimpinan sama atasan ya udah diem aja gitu jadi disuapin gitu ya padahal yang kita tuntut itu adalah
saat mereka bekerja ya kita sangat percaya ya pada perguruan tinggi khususnya ya yang telah memberikan ilmu, memberikan pembekalan bahkan mungkin udah KKN, udah dan lain sebagainya ya apalagi sekarang ada belajar merdeka. Harusnya sih mereka sudah siap untuk bertarung ya Bu ya. Sudah siap gitu, sudah tidak perlu lagi yang diajarin. Paling ya dipoles-poles dikit lah. Artinya kan mereka bisa lihat job desk-nya apa, kemudian mereka juga kooperatif, nggak perlu nunggu karena pekerjaan itu kan kalau sudah di kantoran lebih ke target ya Bu ya. Iya. KPI-nya kan harus jelas. Nah, seperti itu. Mungkin ini sih Bu yang ingin saya tahu gitu ya, bagaimana Ibu dari sisi apa sih akademisi melihat hal ini karena ternyata memang tidak ada yang ideal Bu. Jangankan anak-anak lulusan ekonomi misalnya ya, yang kerja di kami gitu kan rata-rata memang kan anak akuntansi, anak ya karena buat pegang accounting dan lain-lain ya Bu ya. Kalau kalau pajak itu kan ngitung. Adalah Iya. beberapa yang memang untuk di HR misalkan anak SDM, kemudian untuk di PR ya memang anak kehumasan itu ada, tapi kan porsinya sedikit dibanding mereka untuk mengerjakan di perpajakannya. Nah, dari hal-hal yang saya temui hari ini, Bu, ya, bahkan kami sedang ISO nih, Bu, sekarang. Jadi, cobalah kita mungkin kerjanya karena sedang kayak robot, ya udah kita robotkan aja gitu, Bu. Dengan aturan ya yang udah baku, biar mereka itu nggak nongkrong-nongkrong, bengang-bengong. Pokoknya ini kerjanya ini gitu, mana targetnya gitu ya. Apalagi dengan anak Gen Z yang kayaknya PW di rumah mereka, Bu, kerjanya. Mereka nggak mau tuh kalau ke kantor, apalagi macet-macet ria di wilayah Jakarta kan gitu. Nah, ini pun sedang kami pikirkan ya terobosan-terobosannya. Nah, gini Bu, kira-kira ya, dengan kami sebagai user dan Ibu sebagai pencetak gitu ya, Ibu sebagai pencetak yang kebetulan ini teman-teman mahasiswa juga ada di sini, kemudian Ibu juga sebagai dosen, ada Ibu Erlina, ada Pak Roji juga sama sebagai dosen. Kira-kira gimana Bu untuk menyatukan keinginan kami ya sebagai user dan Ibu yang sedang meng-create gitu si mahasiswa ini gitu loh. Biar kita itu matching Bu. Jangan gini Bu, gajinya pengen gede tapi dia kerjaannya juga nggak mencapai target kan gitu ya. Jadi gini, kami sebagai user ingin memberikan kesejahteraan yang ya kalau kalau bisa memang middle up ya Bu ya. Kita nggak hanya di standar UMR lah, udah nggak zamannya. Meskipun kalau dosen mungkin belum UMR Bu. Nah ini Bu, ini juga PR Bu. Saya juga sama Bu dosen, tapi udahlah dosen bagi saya sekarang buat ini aja sih, buat hobi aja karena saya seneng ngajar ya Bu ya. Tapi bukan untuk karir gitu untuk saat ini ya Bu ya. Tapi saya nggak tahu sih ke depannya. Saat ini sedang ada challenge baru bagi saya gitu kan, bagaimana saya bisa membenahi sebuah perusahaan dari nol gitu kan sampai dengan rapih. Ini juga ya saya pikir mungkin pengalaman berharga gitu ya. Karena saya lihat untuk mapping tuh sama sih kita mimpin perguruan tinggi dengan di sebuah perusahaan ya beda-beda nama aja sih Bu sama SDM. Kalau mimpin dosen ya karena dosennya pada pinter jadi rada susah, Bu. Tapi kalau di perusahaan mah gampang karena, passing grade, pendidikannya itu beda gitu, bedanya itu sih, Bu, ya. Baik, Ibu silakan bagaimana nih, Bu? Ibu bisa menyatukan antara keinginan kami sebagai user dan Ibu sebagai pencetak para generasi nih. Jadi biar ketika nanti si anak-anak ini lulus, dia mendapatkan gaji yang tinggi, tempat yang nyaman gitu ya. Tadi bekalnya nih sudah Ibu kasih tahu nih kepada mahasiswa, tinggal bagaimana mereka bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan ya Bu ya. Jangan cuma numpang lewat di atas kertas, minta slide padahal nggak dibaca, numpang slide padahal nggak ngerti kan gitu ya. Nah padahal di dunia kerja itu hari ini bukan hanya ditanya Anda lulusan apa, tetapi yang ditanya itu pasti Anda bisa apa. Apalagi udah nego gaji. Apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan kami sehingga Anda minta gaji sekian? Kan pasti begitu, Bu, kejarannya ya. Ya ini mah punten ya, bukan ngajarin juga, bukan ini. Saya justru nanya ke Ibu ya sebagai apa pendidik yang ada di perguruan tinggi yang akan melahirkan generasi-generasi emas. Nah, ini gimana menjembatani antara keinginan kami gitu kan dengan yang udah Ibu berikan kepada mereka. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Bukan pertanyaan ya Bu ya, masukannya luar biasa untuk kami. Betul. Semoga Ya, didengar buat oleh dosen, buat saya mahasiswa ya juga Bu sih ya. sebenarnya. Luar biasa, semoga jadi masukan buat mahasiswa ya Bu ya. Mohon disimak kepada para Yang mikir partisipan tuh ya. mahasiswa nggak gampang loh bersaing Iya. nih dengan mereka yang punya kompeten. Ini ada Bu Linda ya selaku user nih katanya banyak kendala
termasuk saat wawancara nggak bisa jawab, ya kan, komunikasinya masih a, i, u, e, o gitu kan ya. Nah ini Ya, tantangan untuk kita mahasiswa ya. Dipersilakan kepada Bu Elis untuk mencoba menangkap gitu ya sharingan dari Bu Linda. Oke, terima kasih Bu Linda. Tadi betul ya, ini bukan pertanyaan, tapi ini masukan ya, Iya. tambahan materi juga bahwa teman-teman dihadapkan dengan faktanya di lapangan tuh seperti itu loh teman-teman, Mm. ya. Bahwa harus bisa apa namanya tadi harus komunikasinya harus baik. Kebetulan Bu Linda, kami juga mungkin ya di sini sebagai pendidik kalau kitanya nih punya materi yang mau kita sampaikan, tapi anak-anaknya nih nggak mau gitu ya, atau anak-anaknya males-malesan buat terima kan percuma gitu ya. Jadi itu lebih kepada mahasiswanya juga kan, Iya. apa namanya, bagaimana mereka mau, apa ya, meng-upgrade diri mereka gitu ya. Mungkin kalau dari saya pribadi gitu ya, dari saya pribadi, saya juga di apa, ngajar nih baru 4 tahun ya. Dulu juga kebetulan saya juga di apa namanya, di kantor jasa penilai publik, apa namanya, analis analis keuangan dan analis saham juga. Nah, di situ saya ngerasa apa namanya, memang mahasiswa nih kita selain punya IPK harus punya kemampuan tadi, gitu ya. Makanya saya selalu bilang ketika saya terjun ke dunia pendidikan gitu ya, saya ngajar ke teman-teman di UPG, di UT dan sebagainya, saya selalu bilang ke mereka untuk apa namanya tadi, kalau kalian punya waktu ataupun kalau kalian punya uang, silahkan kalian apa namanya sisihkan gitu ya untuk upgrade diri kalian. Misal kalian adalah jurusannya jurusan manajemen, konsentrasinya keuangan gitu ya. Di mana misal apa namanya cari apa ya kayak semacam pelatihan gitu yang dapat meng-upgrade diri kalian. Misal kayak sekolah pasar modal gitu ya, SPM. SPM ini diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Kalian cari informasinya. Bahkan saat ini alhamdulillah kami di UPG itu sendiri saya bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia perwakilan Banten. Kami sudah batch ketiga melaksanakan sekolah pasar modal. Itu salah satu upaya kami gitu ya untuk mahasiswa kami agar nanti lulus nih nggak hanya punya ijazah aja, nggak hanya punya IPK aja, tapi teman-teman nih udah paham, oh ternyata dunia saham nih seperti ini, gitu ya, bagaimana caranya mencari nilai perusahaan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, insya Allah dan dalam waktu yang dekat ini juga teman-teman mahasiswa, khususnya yang di manajemen, saya dengan teman-teman akan membuka galeri investasi. Galeri investasi ini di mana teman-teman di sana bisa melihat bagaimana pergerakan harga saham setiap harinya, mau cari tahu harga saham perusahaan ini bagaimana, itu salah satunya upaya kami ya, upaya kami untuk membantu teman-teman dalam apa namanya digging your soft skill nih agar stand out tadi. Jadi kami ini udah punya upaya, silahkan teman-teman manfaatkan gitu ya. Silahkan teman-teman manfaatkan. Jadi itu apa namanya ya, saya pribadi gitu ya. Dan tadi juga ya semoga memang ini tidak hanya pada perusahaan apa universitas yang ya swasta gitu ya. Pasti di universitas negeri ini udah banyak banget nih pelatihan-pelatihan. Jadi semoga aja memang semua universitas, semua lembaga-lembaga pendidikan nih mendorong mahasiswanya atau mendorong pelajarnya nih untuk tidak hanya apa ya, tidak hanya akademis saja yang dikejar, tapi dari sisi non akademis tadi. Ya karena tadi di lapangan kita nggak hanya melihat berapa IPK-nya, tapi dia bisa apa gitu ya. Jadi ketika dengan mungkin salah satunya legalitas untuk kita menjawab ketika ditanya kamu bisa apa gitu ya. Saya bisa apa namanya? Saya bisa analisis data, Pak. Gitu. Dengan apa? Dengan menggunakan SPSS atau IVIUS misal. Ada sertifikasinya? Ada. Nah, itu kan merupakan salah satu legalitas ya. Makanya kita selalu apa namanya? Mendorong mahasiswa ini untuk ayo gitu ya. Apa namanya? Selain belajar, selain aktivitas, kalau punya waktu dan punya biaya gitu kan, silahkan upgrade diri kalian dengan mengikuti sekolah-sekolah atau mengikuti informal education gitu atau mengikuti kursus-kursus gitu ya. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk mendukung tadi gitu ya, mendukung daripada mahasiswanya agar nanti ya apa ya stand out lah gitu ya.
Itu kali Bu Erlina ya, Bu Linda. Jadi kita sama-sama nih antara user dan antara user dengan antara pendidik kita sama-sama bekerja sama. Apalagi sekarang tadi ada kampus Merdeka ya. Jadi teman-teman nih bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari di kampus pada perusahaan di mana tempat mereka magang lah istilahnya gitu. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Siap, Ibu Elis, hatur nuhun. Bu, di kami juga membuka kerjasama ya Bu ya, barangkali nanti kita berjodoh. Di kami itu ada kelas berepat AB Bu, lisensinya dari Kemendikbud. Jadi kalau nanti mahasiswa misalkan kan saya pikir pajak mah wajib Bu kayak orang mati gitu ya. Betul. Kan pajak mah kudu bayar Bu, bagi yang sadar kan gitu ya. Kalau nggak sadar sih nggak apa-apa dan nggak ketahuan. Nah, Ya, ini ya. Bu boleh kalau memang someday gitu kan, kita bisa kolaborasi, why not? Oke, Kemudian di kami juga ada ISO, Bu. ISO organisasi pendidikan ada, penjamin mutu ada. Ya, sebetulnya sih coba ya untuk memfasilitasi dan apa ya, memapping ya kebutuhan teman-teman di lapangan. Itu sih, Bu. Ah, Nanti gitu. kalau memang Siap, kita siap. bisa kerjasama, saya pikir kan lebih baik ya, Bu ya. Dan tidak Betul. hanya apa namanya, tidak hanya tadi di tataran kalau bawa ijazah mah Bu ke perusahaan bawa bawa ijazah doang mah udahlah lewat apalagi nggak ada saudara di sana Bu. Tapi kalau kita pengen Modal bersaing ya. nih ya udah tadi. Jadi kalau ditanya kata HRD misalnya Anda bisa apa berani melamar ke sini? Oh, saya menguasai brevet AB sama C pajak internasional. Saya memahami tentang bursa efek. Saya jago di public speaking, saya jago dibikin konsep acara. Kemudian saya juga menguasai alat musik. Saya bisa main organ sama gitar misalnya, Bu. Wah, seneng banget tuh Bu kalau HRD begitu. Dan itu Betul, juga betul. kan akan menjadi corong ya bagi unifnya ya. Karena kita nanti akan jadi rekomendasi. Artinya sebenarnya baik nama Bu satu orang. Tapi nanti dia tuh akan digini, wih keren tuh lulusan UPG kan begitu Bu. Akan menjadi nilai plus ya, nilai Betul. tambah gitu. Oke Ibu Elis, terima kasih. Keren nih ya. Saya sebenarnya senang Bu kalau ngobrol sama dosen tuh. Jadi apa yang saya temukan di lapangan, no PR kan gitu. Betul, betul, Bu. Apalagi kalau mahasiswanya menyambut ya. Oh Mau. iya. Ya kalau mereka pengen apa ya, pengen memiliki masa depan yang baik, ya tadi seperti gelas kosong, serap sebanyak-banyaknya ilmu dosen tuh sampai ke diperes-peres gitu ya, habis tuh. Itu kesempatan selagi kuliah. Karena kalau statusnya nggak mahasiswa, makan kagok juga. Nggak Gagok. ada ikutan. Mohon, Iya. mohon, Bu Linda. Iya, Ya, kita Ibu. juga Keren, Bu. kemarin ada obrolan mau buka brevet, Bu. Sok atuh, Bu. Ibu dari UPG ya? Ya, home base di UPG, di Nah, keuangan Ibu juga makanya. Sekarang ini sebetulnya, masih Bu. sekarang baru garap galeri investasi. Nanti Iya. apa namanya SK-nya kalau nggak salah dari BI akhir bulan. Nanti brevet cuma karena apa namanya keuangannya ini baru-baru banyak nih yang ngambil konsentrasi keuangan baru banyak tahun ini, Bu. Paling nanti Mm-mm. coba kita obrolin sama Pak Ibu, Ketua. Mana Pak Ketua ini? tahu nih, sebetulnya Ibu saya dari zaman Pak Roji jadi dekan itu, saya udah masukin proposal Bu, brevet, tapi sampai hari ini nggak ada tindak lanjut. Jadi akhirnya ya udahlah saya main di Jaksel aja. Tuh, Bu, kayaknya Bu Erlina nih. Bu Erlina dosen akuntansi nih ya, Bu. Wah boleh tuh Bu Er. Saya kemarin udah ke Kaprodinya tuh, tapi ya kayaknya tidak ini ya, belum ada respon yang ini, yang Ya boleh Bu Linda, boleh nanti chat-chatan lah. iya. Atau biar aku main ke UPG gitu. Boleh, Bu, boleh. Iya, kan ada Nanti alasannya, mun aku mau ketemu sama Bu Erlina, sama Bu Elis gitu tah. Jadi aku tuh punya Iya iya alasan betul Bu. ngurusin brevet Iya gitu. benar. Bahkan banyak sih Bu yang apa namanya yang mungkin nanti izin ya saya minta nomor Bu Erlina atau Ibu Elis nih saya mau share apa kompro ya Bu ya. boleh, boleh, boleh. Iya boleh Bu, Iya, boleh. company Jangan profile. sakit. Jadi nanti apa nih yang bisa kita kolaborasikan? Iya, boleh Ya boleh. saya pikir gini sih Bu, kalau Nah, terkait dengan bayaran mah ada kita juga kan gratisannya karena kan ngambil nah, tenaga ahli dari itu pengajarnya tuh dari orang-orang iya. pajak yang memang di bidangnya gitu. Kemudian kan ada kos, kita juga punya karyawan yang harus dibayar ya. Saya pikir itu mah di mana-mana juga umum ya Bu ya. Mm-mm. Iya Di betul. mana-mana juga umum gitu seperti itu. Nah, kalau terkait bayar sih saya pikir teknis lah itu mah Bu. Mm-mm. Kan bisa aja Siap. itu mah dikomunikasikan itu mah. Ibu Erlina tadi Unival sama Pak itu, sama kenal sama Pak Juhen. Pak Juhen iya Bu di Unival kebetulan Pak Juhen di STIT-nya ya di Tarbiyah ya. Oh iya, salamnya buat Pak Juhen.
Iya, boleh Bu, Tapi nanti saya saya sampaikan. sama Pak Johen teh udah janjian sih rek main ke kampus cek aku tehnya mau nawarin Nah, itu kerja sama ya boleh Bu. audit eksternal. Tidak belum Nah, aku. ya boleh. Nah, sekalian kan lamun Bu Erlina di Unipalma nih, aku Nah, masukin iya. dulu Oke, proposalnya siap kan Bu. gitunya. Iya, Nanti boleh. sekalian tak aku Betul. mampir ke sebelah gitu. Iya. Masuk, Iya, boleh masuk. Bu, boleh. Ah, cocok ya mah Pak Roji, nuhun Pak Roji. Waduh, ngasih jalan tol nih ke saya. Nuhun. Tapi udah bukan Iya, untuk Masya Allah, kepentingan luar sendiri biasa ya sih, Bu Bu. ya. Iya, ini mah biar mahasiswa Iya, itu benar. punya Iya, betul. skill ya, plus. Jadi kalau nanti mereka bersaing di dunia Mm-mm. kerja teh pede tuh Sesuai dia. tema ya Bu ya, sesuai Oh tema. iya dong, pede Mm-mm. gitu tuh. Nggak Mm-mm. au-au lagi seperti yang saya alami. Jadi teh aku rada galak, Bu. Sekarang kalau ke Mm-mm. karyawan, evaluasi 3 bulan nggak lolos, cut. Ganti lagi. Jadi begitu, Bu, akhirnya. Karena kita jadi capek ya. Saya bilang lah, terus dia kemarin kuliah dapat apa gitu loh. Kerja gitu aja nggak bisa. Iya, benar ya. Gitu. Wah, ini mah memang kalau ngobrol jeung dosen mah betah aku teh lama-lama. Nggak kerasa ya Bu ya, waktunya udah habis. Nah, itu dia. Siap lah. So keren pokoknya mah ini hatur nuhun nih Pak Roji udah ngirim kontak Ibu ya. Nanti saya japri ya. Iya, boleh Punten Bu nih, Linda. saya udah Mm. barusan udah direspon. Terima kasih nih Bapak Direktur. Mm-mm. Baik Bu Linda, Mangga terima kasih siap. sekali lagi atas masukan sharingnya ya Bu ya. Alhamdulillah. Nuhun mangga Mm. hapunten. Selain materi kita dapat networking hari ini tambahan ya Bu ya. Kan katanya Wah, semakin cocok. banyak silaturahmi, semakin awet muda katanya panjang umur. Yang Amin. mama bisa healing nanti kita ke Cilegon nanti kita ya. Iya, boleh Bu Linda. Baik, Mm-mm. kami persilakan lagi kepada partisipan. Tadi sepertinya kita bertiga sudah meramaikan Zoom ini. Ya mah juga kita anu eta we nya anu punya acara tiduan. Mana mahasiswa Iya, benar. Tapi boleh kami persilakan pada partisipan, boleh? Iya, Ibu kepada izin mahasiswa, bertanya. boleh satu partisipan ingin bertanya. Oke, Ibu boleh. izin bertanya. Sebutkan nama Eh, dari kampus mana ya? Baik Ibu, sebelumnya terima kasih Bu. Izin memperkenalkan diri dulu. Mm-mm. Nama saya Anissa Fitriani. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Saya izin bertanya Bu, jadi gini Bu, jadi ketika ada seseorang fresh graduate nih Bu ya, jika kita tidak memiliki relasi Bu, tetapi memiliki bakat atau soft skill yang mumpuni gitu Bu, tetapi ingin memasuki dunia kerja di PT atau pabrik yang sudah memiliki nama yang bagus dan besar gitu Bu. Nah pertanyaannya, bagaimana sih Bu solusinya agar kita ini sebagai fresh graduate gini Bu, bisa diterima dengan mudah di tempat itu tetapi kita tidak memiliki relasi yang banyak gitu Bu. Gitu Ibu. Baik, terima kasih Anissa Fitriani dari UPG atas pertanyaannya. Langsung dijawab saja Bu Elis, mengingat Oke. waktu. Mm. Oke. Terima kasih Mbak Anissa. Saya bingung ya kalau ada yang bilang Bu saya mau kerja di sini tapi saya nggak punya orang dalam. Emang kalau mau bekerja harus punya orang dalam ya gitu. Kalau kalian cukup punya skill ya, cukup punya soft skillnya sudah terasah itu udah cukup, kalian nggak perlu nyari orang dalam gitu ya untuk kalian bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut ya. Tadi yang saya sampaikan banyak sekali sekarang platform gitu ya atau wadah-wadah yang menjembatani para pekerja dengan para dengan perusahaan itu seperti Jobstreet, seperti LinkedIn gitu ya. Itu banyak sekali. Jadi nggak perlu nih datang ke pabrik yang ada di contohnya ya pabrik yang ada di Kabupaten Serang tersebut, terus kalian diminta uang 30 juta gitu. Buat apa? Kalian ini kan kerja cari uang. Kenapa kalian harus bayar ketika cari uang? Gitu ya. Sekarang tuh jadi kalau kamu percaya sama diri sendiri, kamu sudah punya soft skill, kamu sudah mantep misalnya gitu ya, IPK kamu tinggi, kemampuan komunikasi skill kamu oke, gitu ya, sertifikat yang lain mendukung oke, punya brevet, punya apa gitu ya, oke, kamu nggak usah terpaku pengen ke perusahaan itu aja gitu ya, karena dengan kamu percaya diri bahwa kamu nih mumpuni gitu ya, di perusahaan manapun pasti kamu bakal diterima gitu. Jadi ya kira-kira apa ya tipsnya? Tipsnya itu tadi maksimalkan kemampuan kamu.
asah soft skill kamu dari sekarang, gitu ya. Baik itu tadi kemampuan komunikasinya, kemudian manajemen time-nya, IPK-nya, gitu ya, dan lain sebagainya. Jangan terpaku dengan saya pengen kerjanya di perusahaan ini, Bu, gitu kan. Terus kalau nggak diterima malah nggak kerja, misal gitu ya. Atau kalau nggak diterima menyerah, tidak mengupgrade skill yang dimiliki lagi gitu. Jadi percuma. Jadi kalau saya apa namanya, selama kalian percaya sama diri kalian, soft skill kalian mumpuni gitu ya, kalian mempunyai kemampuan yang bersaing, saya yakin sih semua perusahaan juga pasti akan menerima kamu gitu ya. Cuma tadi kembali kepada apa namanya, keinginan daripada diri kamu sendiri gitu. Karena apa namanya, kalau lagi kuliah gitu ya, suka sering nih mahasiswa-mahasiswa yang nanya, "Bu, kenapa ya di perusahaan A kalau kita mau bekerja nih dimintain 15 juta. Kalau kita mau bekerja nih karena lewat orang dalam," katanya gitu kan. "Kalau saya kalau dimintain mau kerja di sini dimintain 10 juta." Lewat orang itu kan artinya ada oknum. Jadi sebenarnya tanpa lewat mereka juga kamu bisa kok langsung nembus ke HRD-nya gitu ya. Mungkin via email atau mungkin via Jobstreet itu tuh banyak sekali. Gitu ya. Jadi kalau saya ya pengalaman saya mencari bekerja 3 kali, pertama di apa namanya di KJPP itu saya via Jobstreet tanpa orang dalam gitu ya. Yang kedua, saya di Bank Mandiri gitu ya. Saya tanpa orang dalam, apply di website-nya. Ya buktinya gitu ya, karena ngerasa ya udah insya Allah gitu ya, saya bisa ingat ya, apa ya, limitnya ada limit untuk kita. Jadi kita nggak bisa ngebandingin limit kita dengan limit orang lain. Jadi kalau menurut kamu ini sudah mampu, gitu ya, tapi ternyata dia ini lebih bisa ini loh. Cukup cukup apa ya, cukup compare-nya dengan diri sendiri, tapi perbaiki gitu loh. Jadi jangan berkecil hati gitu. Jadi harus percaya diri. Ya, jadi apa namanya, kalau dan saya juga punya pengalaman satu sekali di mana saya pernah apply pekerjaan, kemudian padahal secara berjenjang ya, tes dan lain sebagainya, administrasi dan sebagainya, saya lolos nih. Tiba-tiba saya apa pemberitahuan terakhir ternyata saya tidak lolos katanya. Ternyata usut demi usut ada orang dalam gitu ya yang menaikkan nilai di bawah saya sehingga nilai saya jadi paling bawah gitu ya. Karena bayar tadi. Kemudian apa namanya, orang tua saya biasa ya namanya fresh graduate, orang tua saya bilang, "Kamu mau nggak? Kalau kamu mau nanti nanti mama bayarin berapa ratus juta itu." Dan saya nggak mau karena saya bekerja untuk nyari uang gitu ya. Saya bekerja untuk nyari uang, bukan mau bayar pakai uang. Mau nyari kerja masa harus bayar pakai uang. Jadi saya tinggalin. Ya buktinya ternyata gitu ya, karena saya ngerasa enggak, saya nggak mau menggunakan jalur tersebut, saya cari yang lain. Rezekinya kan ada lagi. Ternyata nggak lama dari itu dipanggil bekerja ke sini, dipanggil bekerja ke sana gitu. Jadi intinya tuh teman-teman mulai dari sekarang maksimalkan potensi diri. Ya, asah soft skill-nya. Biar nanti yang kata Bu Linda tadi kalau mau nego gaji kamu punya punya alasannya karena saya punya sertifikat ini, karena saya punya sertifikat ini, saya punya sertifikat ini. Jadi pede gitu ya. Jadi enggak saya cuma punya ijazah gitu. Dengan IPK-nya segini. Itu lemah gitu ya. Itu kekuatannya itu lemah, enggak strength gitu loh. Ya, jadi itu Mbak Anissa ya. Jadi dari sekarang diasah kemampuannya, diasah soft skill-nya biar nanti siap menghadapi dunia kerja. Ya. Tapi Ibu punten, biasanya itu kita yang sebagai fresh graduate ini sulit dipercaya sama PT atau pabrik yang sudah punya nama yang besar, tapi kita juga dikasih kualifikasi kalau ada pengalaman sekian, sedangkan kita ini masih fresh graduate gini Bu, dan ngambil pengalamannya itu dari mana Bu, selain dari pelatihan gitu? Oke, selain dari pelatihan dari mana? Biasanya kalau fresh graduate, ya apa ya, biasanya ada kok job, coba bisa nggak ya, saya nggak bisa buka share screen ya, nggak bisa. Nih, kalau teman-teman buka Jobstreet, biasanya di Jobstreet atau di LinkedIn ini, kamu carinya ya jangan yang pengalaman ya, kamu carinya yang fresh graduate. Biasanya di situ ada keterangan, fresh graduate, welcome to apply. Nah, itu artinya kamu boleh. Itu jadi kamu fresh graduate, tapi keterangannya adalah minimal pengalaman 2 tahun. Ya
siap-siap aja kalau misal ditolak, karena kan itu pengalamannya 2 tahun. Tapi banyak kok perusahaan yang dia fresh graduate gitu, fresh graduate welcome to apply, atau yang baru lulus nih udah boleh gitu dipersiapkan. Apalagi sekarang kemarin apa namanya, Pak Menteri BUMN ya membuka ribuan lowongan di BUMN, termasuk di dalamnya adalah lulusan SMA, fresh graduate sampai dengan S2 gitu ya. Saya ngerasa ini ya, dulu zamannya saya job seeker gitu ya, zamannya fresh graduate, kok kayaknya apa namanya ya, agak terbatas nih lowongan pekerjaan. Tapi makin ke sini gitu ya, kok kayaknya pekerjaan ini banyak banget nih lowongan-lowongannya, tinggal maunya aja gitu ya. Ya buktinya PNS itu ya berapa kali dibuka, kemudian BUMN juga berapa kali dibuka. Terus saya lihat tuh di apa namanya, di lowongan kerja yang ada di Instagram misal, di official webnya itu banyak banget yang dibuka gitu. Jadi kalau misal kalian ngerasa belum punya pengalaman pekerjaan, cari kualifikasinya adalah fresh graduate. Karena kalau misal kamu nyari di perusahaan ini tapi dia adalah minimal 5 tahun pengalaman, ya pasti mereka nyarinya yang memang mempunyai pengalaman 5 tahun dulu nih sebelum kalian gitu. Tapi memang ada juga waktu itu kawan saya pernah cerita, padahal di situ kualifikasinya adalah minimal 2 tahun pengalaman gitu ya. Tapi dia di situ kan kalau kita mengirim email misal, di body emailnya ini kita harus ceritakan keinginan kita. Misal, saya adalah seseorang yang pekerja keras, misal gitu ya. Saya adalah orang yang mudah beradaptasi, sehingga misal saya adalah orang yang mudah belajar, sehingga ketika saya diberikan tugas baru, saya akan bisa memaksimalkan pekerjaan saya terhadap tugas yang diberikan oleh perusahaan. Nah, itu kan merupakan sebuah effort yang diberikan oleh kalian terhadap perusahaan gitu. Jadi itu juga kemampuan teman-teman dalam apply pekerjaan, dalam membuat CV gitu ya. Gimana caranya agar tergugah nih si HRD untuk coba deh yang ini, soalnya dia bilang dia ini orangnya bisa belajar. Misal, kali aja memang orangnya gampang nih buat belajar. Nah, itu bisa. Jadi ada banyak kemungkinan. Gitu Mbak Anissa. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Elis. Benar ya Bu ya. Jadi kalau mahasiswa nih fresh graduate atau misalnya baru lulus gitu ya, belum dapat ijazah, itu saat melamar pekerjaan jangan terlalu memaksakan juga ya Bu ya. Jadi bisa dilihat kualifikasinya. Kalau misalnya kita ukur diri kita gitu ya, kalau belum sesuai kualifikasi ya jangan di-apply. Jadi biasanya ada seperti di job street itu benar ada yang khusus fresh graduate. Biasanya mereka membuat kualifikasinya. Dan terkait dengan apa tadi orang dalam itu mah bonus ya Bu ya. Ya, walaupun misalnya punya orang dalam ya, tapi nggak punya soft skill, nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti kan jadinya Malu. malu. Nah, selain malu, ya kita ya nggak apa ya, tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi bisa dibilang nanti ya terkait dengan jenjang karir pun kita akan stuck di situ-situ saja gitu. Jadi tadi mau punya orang dalam atau tidak itu hanya bonus, tapi yang pertama adalah soft skill harus punya gitu. Nah, jadi tidak ada yang sia-sia. Silakan ikuti pelatihan-pelatihan apa saja ada ya. Silakan kalian tinggal mencarinya saja di Google, semuanya ada. Mau ikut pelatihan tentang HRD, manajemen, tentang tentang akuntansi apalagi ya, sangat banyak, accounting atau finansial, analisis finansial ataupun brevet itu sangat banyak. Jadi silahkan dibuka wawasannya seluas-luasnya dan dimanfaatkan. Baik, Ibu, ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Oke. Dari chat, di kolom chat katanya, saya Nurlela dari Universitas Primagraha izin bertanya, kita ini memiliki kemampuan seperti komunikasi yang baik, kerja tim yang baik, tapi perusahaan kan memiliki kriteria tersendiri seperti tinggi badan, pengalaman berapa tahun, solusinya seperti apa Ibu? Terima kasih. Tadi mirip Bu pertanyaannya dengan yang pertama ya. Oke. Betul, Bu Erlina, itu pertanyaan sama ya. Intinya jangan maksain kalau kamu nggak sesuai dengan kualifikasi gitu ya. Jadi pasti ada kok rezeki yang lain setelah ini, pasti ada gitu. Daripada nanti kamu maksain, tahu-tahu ada oknum diminta berapa puluh juta gitu kan.
Jadi mending ya sesuai dengan kualifikasi ya, kualifikasi kamu, dan yang pasti harus ngapain ya tipsnya biar dapat kerja ya tadi. Maksimalkan soft skill-nya, maksimalkan kemampuannya gitu ya. Jangan karena kamu misal biasanya rata-ratanya kalau untuk tinggi badan mungkin dia apa namanya untuk pelayanan gitu ya, mungkin pramugari gitu ya. Atau Ya di bank mungkin ya Bu ya, di betul, bank. untuk di perbankan gitu ya. Ya buktinya mungkin bisa jadi kamu apply aja dulu gitu ya. Ternyata yang tadinya misal karena di perbankan biasanya untuk tinggi badan dan lain sebagainya dia untuk di layanan jasa yang di depan, misal frontliner. Cuma ternyata oh karena kamu misal nih pinter atau ternyata IPK-nya gede, dia punya kualifikasi yang lainnya, ya udah deh terima aja, nanti kita simpen di back office, kan sama-sama bekerja, jadi pasti ada rezeki yang lain kok gitu ya. Jadi jangan maksakan yang tidak sesuai dengan kriteria kita tadi gitu. Sama kali ya itu Bu Erlina. Sama jawabannya tadi maksimalkan Tuh soft tadi skill. kalau berbicara tinggi badan berarti kan di bank ya Bu ya. Nah, alangkah lebih bagus lagi kalau misalnya pernah magang di bank, ya kan punya sertifikatnya. Nah, itu bisa tuh menambah atau menguatkan si HR untuk merekrut kita gitu. Jadi banyak cara lain lah gitu ya. Sekreatif mungkin dimulai dari CV gitu ya. Jangan lagi cara yang zaman dahulu gitu ya, mengirim map coklat itu jangan lagi. Silahkan dibuat dengan sekreatif mungkin, dan CV mau yang model apapun kayaknya banyak ya kan. Tinggal kitanya aja mau belajar, mau membuat atau tidak begitu. Mungkin cukup ya untuk Q&A pada siang hari ini. Silakan Ibu Elis ada closing statement mungkin Bu, atau langsung ditutup? Cukup Bu Erlina tadi sudah salam juga ya. Cukup ya Bu Elis. Baik. Baik. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bu Elis Badaria selaku narasumber kita pada pagi hari sampai menjelang siang hari ini. Terima kasih juga kepada para partisipan yang sampai saat ini masih stay di Zoom ya. Terima kasih, semoga ilmu atau hasil sharing kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan tipsnya adalah jangan hanya didengarkan saja, jadi silahkan langsung action gitu ya. Kalau kita cuma dengar materi aja memang bosen, tapi materi hari ini pagi ini nggak bosen ya. Saya jamin, saya juga ikut dari awal gitu. Jadi silahkan tinggal action saja. Kita sudah memberikan materinya gitu yang sangat luar biasa. Ada masukan dari Bu Linda juga selaku user. Jadi kalian silahkan action. Khususnya di sini ada mahasiswa saya ya Bu, semester 2. Tadi saya ajak. Jadi semester 2 nih masih baru kan. Kalian bisa membuat schedule atau planning dari sekarang 5 tahun ke depan atau setelah lulus nanti mau jadi apa, dan dipersiapkan dari sekarang. Itu waktunya masih cukup sangat banyak. Terima kasih kepada Pak Ketua Ahmad Roji SMM, Ketua Desanta Academy. Terima kasih Pak. Semoga kita bertemu lagi di webinar-webinar berikutnya ya Bu ya, dengan materi-materi dan tema yang sangat menarik. Oke, sebelum kita tutup boleh kita foto bersama dulu ya Bu ya. Boleh dibuka kameranya kepada semua partisipan. Kita boleh foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Untuk link absensi sudah di-share di kolom chat. Silahkan kepada partisipan langsung diisi ya sebelum kita leave dari Zoom. Saya selaku host mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Elis Badaria dan Bapak Ahmad Roji. Bapak Direktur ada yang mau disampaikan Pak? Atau cukup langsung closing nih?
langsung aja. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya selaku host pada materi webinar series 2 hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik ucapan ataupun perbuatan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Erlina, terima kasih Pak Kedua, terima kasih Sama-sama, Bu teman-teman Elis. yang Terima lain. kasih semuanya, sukses semua. Terima kasih semuanya. Ya, Pak. Izin Makasih, Pak. live. Ya, silakan.